Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa biyyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Baitul Huda, yang mana insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas ilmu itu gampang-gampang susah. Kita tahu ilmu syar'i itu adalah cahaya yang Allah berikan untuk para hambanya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ilmu itu mudah karena Allah yang jamin. Allah jamin kemudahan untuk setiap orang yang mencari ilmu. Tapi ilmu itu dikatakan susah karena ilmu itu menuntut keikhlasan jiwa, menuntut agar kita mengamalkan ilmu dengan anggota badan kita, dan juga ilmu menuntut kita agar teguh dalam menjaga sehingga kita tidak lalai. Pertama yang perlu kita ketahui, kemudahan dalam menuntut ilmu itu Allah udah jamin. Makanya orang yang mau masuk surga pun cara yang paling mudah dengan cara menuntut apa? Ilmu. Kita tahu surganya Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Yang Allah kasih untuk kita itu mahal. Yang Allah beri untuk kita itu berharga. Jangan dikira menggapai sesuatu hal yang mahal ini susah. Untuk saat ini mereka itu para pemuda banyak yang susah untuk nikah. Sebabnya kenapa? Karena untuk mencari emas itu susah. Karena emas ini berharga. Makanya akhirnya terpaksa mereka nunda apa? Pernikahan. Karena emas itu berharga. Sesuatu hal yang berharga pasti menggapainya susah. Nah, surga Allah Subhanahu wa taala itu berharga betul. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ala inna sil'atullah ala inna sil'atullahi ghaliyah. Ketahuilah apa yang Allah jual untuk kita itu mahal berharga. Ala inna sil'atullahi hiyal jannah. Dan yang Allah jual untuk kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang menuntut ilmu, Allah mudahkan mencari ilmunya. Dampaknya apa? Allah mudahkan juga jalan menuju apa? Surga. Jadi aslinya nuntut ilmu itu gampang. Dan bahkan nuntut ilmu adalah rute yang paling tercepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling cepat awal masuk surga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para ulamanya, kemudian orang miskinnya, baru terakhir orang kaya yang awam. Orang kaya dia tapi dia berilmu, gampang masuk apa? Surga. Lihat Abu Bakarnya kaya Masya Allah, lihat Umarnya kaya Masya Allah, Utsmannya juga sama, Abdurrahman ibn Aufnya juga sama, Sa'ad ibn Waqqasnya juga sama, Zubair ibn Awam juga sama. Jangan dikira mereka ini akhirnya lama masuk surga, enggak. Karena mereka mendapatkan rute yang cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara jalan ilmu. Makanya Allah mudahkan itu semua. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri sebuah jalan, tujuannya dia mencari ilmu, dia berangkat, dia gerakkan langkah kaki dia menuju rumah Allah Azza wa Jal untuk belajar, untuk dapatkan ilmu, maka balasannya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu telah dimudahkan untuk dihafalkan, untuk dipelajari, untuk difahami. Dan bahkan anak-anak kecil
yang tidak mengerti bahasa Arab itu bisa hafal Al-Quran umurnya 4 tahun, 5 tahun. Antum tahu kan di negara kita itu ada namanya Hafid Indonesia kan? Acara itu tiap bulan Ramadan. Ini anak-anak kecil semua itu hafal Quran. Makanya sebenarnya ngafal Quran itu gampang banget, mudah betul, nggak ada susah-susahnya. Sebagian kita itu mengatakan kayaknya ngafal Quran ini payah, nggak bisa-bisa, sulitnya masya Allah. Nggak ada yang bilang sulit. Justru Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran lidzikr, untuk diingat, untuk dipahami. Fahal min muddakir, tidakkah ada yang ngambil pelajaran dari itu? Sekarang nggak usah jauh-jauh, kasihlah anak kecil ini semisal sebuah kisah semisal kelinci atau apa, kancil biasa gitu kan. Kasih mereka ini sebuah kisah gitu ya, yang tebalnya samalah anggap dengan Al-Quran Al-Karim. Kisah ini pakai bahasa Indonesia, untuk nyebutkan ulang per huruf pun nggak boleh ada satu yang huruf kurang, anak ini nggak akan bisa. Tapi kalau Al-Quran Al-Karim per huruf waw pun bisa dihafalkan, fa-nya nggak ketinggalan, waw-nya nggak ketinggalan, hafalannya dhabit mutkin, kuat hafalannya dan betul-betul paten hafalannya. Ini kata para ulama, sebabnya karena memang Allah nyatakan dalam Al-Quran kita ini mudah untuk hafal Quran. Tapi sekarang banyak umat Islam yang udah 40 tahun hafal Qurannya masih 3 kul, 4 kul, masih juz 30 aja. Bahkan ngafal juz 30 hilang 30 juz, hilang semuanya, masya Allah. Ini sebabnya kenapa? Dikarenakan mereka ini awalnya itu udah seudon duluan. Padahal Al-Quran itu udah gampang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk dihafalkan. Tapi bahwa faktanya banyak yang nggak ngafal-ngafal. Makanya ilmu itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang udah dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah Allah inginkan kebaikan dari diri kita, sehingga Allah mudahkan kita memahami agama. Kayaknya gampang banget ngafal. Itu tanda berarti Allah inginkan kebaikan dari diri kita. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kita susah nuntut ilmu, susah memahami ilmu, susah menghafalkannya, itu ujung-ujungnya berarti tanda Allah tidak inginkan kebaikan dari diri kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu ke majelisnya Imam Malik Muwatta, itu sudah hafal sebelum Imam Syafi'i masuk. Bahkan Imam Syafi'i belum masuk pun, min ghilafin ila ghilaf, dari sampul awal sampai sampul yang terakhir, Imam Syafi'i duluan hafal, kalah murid senior-seniornya Imam Malik ketika itu. Makanya ulama yang paling terkenal dari muridnya Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i. Disebabkan karena memang Allah mudahkan Imam Syafi'i rahimahullah untuk menghafalkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan. Makanya masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah jadikan, Allah inginkan kebaikan didapatkan oleh seseorang, Allah jadikan dia ini faqih dalam urusan agama, mudah untuk memahami urusan apa? Agama. Dia tahu masya Allah, bab fikih A dalilnya B, bab semisal ini dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini, gampang banget. Pak, banyak ustadz-ustadz tuh yang banyak tahu. Jadi dia itu ada istihdar, gampang untuk menghadirkan al-adillah, dalil-dalil. Hukum A dalilnya A, hukum B dalilnya B, hukum C dalilnya C. Gampang dia untuk apa? Istihdarul adillah. Kenapa? Karena ini insya Allah tanda keberkahan seseorang yang Allah berikan untuk dia, atau kebaikan. Nah masalahnya kita ini susahnya minta ampun. Bahkan betapa banyak manusia gugur karena saking sulitnya untuk memahami agama. Mungkin Allah nggak ingin kebaikan dari kita. Ini na'udzubillah takutnya seperti itu. Akhirnya futur untuk kajian. Contoh, dibuka kelas bahasa Arab,
Awalnya rame. Tengoklah. Tunggu 3 bulan. Jangan 3 bulan, kelamaan. Sebulan. Insya Allah terjadi pengurangan. Bahkan sampai dia mundur. Apa sebab? Sebabnya satu, Allah tidak inginkan kebaikan dalam diri kita. Akhirnya dia sia-sia. Belajarnya susah banget. Dan bahasa Arab nih Pak, ana mau sarankan ke antum semua, nggak usah belajar nahu sorof, udah terlalu telat, karena antum udah tua. Sebenarnya apa yang lebih penting? Ngafal mufrodat, kosakata. Ini yang kami terapkan di pondok juga, dan karyawan-karyawan itu kami terapkan. Yang kami mulai pertama kali itu nggak belajar teori kaidah, itu nggak, stres ikhwan itu. Diajarin i'rabnya apa, fa'il, maf'ulun bihim, nanti dharaf, na'at, man'ut. Ini bakal apa? Bakal stres. Mudhaf ilaih, tandanya apa, jarnya. Ini stres, pasti stres. Nah, antum itu udah dapat lingkungan yang bagus, lingkungan pondok. Antum tinggal praktek aja. Kapan salah ucap, yang benarkan ustadznya gitu. Yang benarkan siapa? Santrinya. Jadi di pondok kami itu Pak, pondok itu boleh ikhwan-ikhwan tuh masuk ke dalam sholat ke pondok kami, berinteraksi dengan santri, dibolehkan, nggak ada masalah. Nggak ada satpam, belum ada satpam kami. Kami memang bentuk agar ikhwan-ikhwan tuh datang gitu ke pondok pesantren. Ini pos satpam pun memang belum ada seperti itu. Tapi memang ada satpamnya, ada. Cuman pos satpamnya memang kami nggak buat gitu. Jadi di kantor aja. Jadi ketika mereka mau sholat gitu kan, ngobrol dengan santri pakai bahasa Arab. Nanti kapan salah, yang benarkan siapa? Santri. Nah ini sekarang belum apa-apa udah ditakut-takuti dengan kaidah nahu. Ya habis. Langsung sorofnya fa'ala yaf'ilu fa'lan, gitu-gitu aja. Yang buruk Pak, Masya Allah. Santri ngafal. Karena sayak musuh nyapu, karena sayak musuh sapu, miknasatun sapu, nyampe asrama sapu nendi. Sapunya di mana gitu, Masya Allah. Ini kejadian nih ikhwah, Masya Allah. Ana mikir udah ngafal mufrodat, ujung-ujungnya sapunya di mana katanya. Untuk apa ngafal mufradat miknasatun sapu. Jadi akhirnya Allah nggak ingin kebaikan dari dia. Jadi ala kulli ya ikhwah, yang perlu kita ketahui, kalau ternyata Allah mudahkan kita menuntut ilmu dan Allah mudahkan kita faqih dalam urusan agama, itu tanda besar Allah ingin kebaikan dalam diri kita. Makanya ana juga kemarin ceritakan di pondok di Dumai, ana ceritakan. Ada di Al-Irsyad di Salatiga Tengaran. Ini tukang sapu tukang sapu. Waktu itu kami studi banding, kami dari Bukhari Solo. Kami datang ke Al-Irsyad, ospimnya, jadi osisnya gitu. Kami datang osis untuk berkunjung, ya studi banding saja. Ada salah satu karyawan udah tua, bapak ini, amu ini udah tua. Ternyata amu ini bicara pakai bahasa apa? Arab. Ngalah-ngalahin santri. Kenapa bisa? Konsisten. Serius dia kerjakan. Makanya nggak usah jauh-jauh. Onta 100 tahun pun mengucapkan salam nggak bisa. Karena nggak dipraktekkan. Tinggal di Saudi 100 tahun onta nggak dipraktekkan, nggak akan bisa ngomong assalamualaikum. Burung beo di Indonesia bisa mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Satu praktek, satu tidak apa? Praktek. Kalau ternyata Allah jadikan diri kita itu mudah untuk mengamalkan apa yang kita ilmui, itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta kepada kita. Maka dari itu Allah perintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, untuk minta tambahan ilmu, agar dimudahkan lagi, tambahkan ilmu lagi, dimudahkan lagi, tambahkan ilmu lagi. Allah nggak perintahkan agar Nabi meminta tambahan harta atau tambahan A, B dan C berupa perkara dunia, enggak. Yang Allah perintahkan adalah wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, ya Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah saya ilmu. Maka Masya Allah, mereka yang memiliki banyak ilmunya itu dapat dukungan
dapat support gitu loh ya, masya Allah. Support ini itu bukan dari manusia saja yang sejawat, semua mensupportnya orang, para penuntut ilmu, burung-burungnya, semut-semutnya, bahkan ikan-ikannya mensupport. Kita ini kenapa mudah menang biasanya dalam kompetisi perlombaan, lomba semisal badminton, lomba semisal futsal, lomba apa? Karena ada apa? Supporter kan gitu. Ada support dari orang-orang banyak gitu. Nah, yang mendukung kita, dukungan itu semua makhluk yang ada di langit dan bumi, semua mendukung para penuntut ilmu. Karena nuntut ilmu itu nggak gampang, susah. Gampangnya mendapatkannya, susahnya untuk menjaganya. Makanya apa kata Nabi kita sallam, kita didukung, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Sesungguhnya para ulama itu akan dimintai ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta ampun? Semua yang ada di langit, para malaikatnya itu mensupport kita, seluruh malaikat. Jibrilnya, Mikailnya, semua para malaikat mensupport kita. Wa man fil ard, dan semua orang-orang yang ada di atas muka bumi itu mensupport kita. Hatta al-haytanu fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu memintakan ampun untuk kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan pendukung ini banyak untuk kita. Dan disebutkan masya Allah, akhirnya tidak ada kenikmatan selain nuntut ilmu. Ya didukung sama semua orang, gimana nggak nikmat? Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Beliau katakan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Miftah ini kunci, dar tempatnya as-sa'adah, kebahagiaan. Apa kata beliau? Walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin. Seandainya kalau tidak ada keutamaan yang dimiliki oleh ilmu, kecuali ilmu ini bisa mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin, waliltihaqi bi alamil malaika, dan ada koneksinya kita dengan alamnya para malaikat, lakafa bihi syarafan wa fadla, maka cukup keutamaan itu dijadikan acuan bagi kita agar kita nuntut ilmu. Cuman dua. Yang pertama, kita dekat dengan Allah. Yang kedua apa? Kita ini ada koneksi dengan alam malaikat. Dekat banget kita dengan para malaikat. Lah, Nabi kenapa dekat dengan Jibril? Ya ilmu. Ayat yang pertama kali turun perintah agar Nabi menambah ilmunya. Apa kata Allah? Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Untuk apa? Mengilmui. Jadi akhirnya koneksi itu ada dengan malaikat Jibril. Dan kita ini memang betul kita tidak ada koneksi langsung. Kalau Nabi betul ada koneksi langsung, kita nggak ada. Tapi jangan dikira kita ini tidak bermuamalah dengan para malaikat. Kita bermuamalah dengan para malaikat. Orang-orang yang hobi membaca Al-Qur'annya, ketika sholatnya, ketika waktu luangnya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ini contoh lo ya, contoh. Nabi katakan, wala yazalu yadnu hatta yadha'afahu ala fi. Para malaikat itu akan mendekat dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan malaikat terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat, sampai malaikat meletakkan rongga mulutnya di rongga mulut kita. Cuman kita nggak sadar. Makanya di masjid itu nggak boleh bau mulut, apalagi bau jigong. Cumana malaikat mau dekat kalau kondisi kayak gitu? Memang mau nggak mau harus bersih, mulut harus bersih. Malaikat ini dekat. Kita baca Quran santri, masya Allah, baca Quran. Wala yazalu yadnu, kata Nabi. Terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat, sampai meletakkan, malaikat ini meletakkan apa? Rongga mulutnya di rongga mulut kita. Allah, ini nikmat banget. Makanya kata Nabi SAW, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safratil kiramil barara. Sesungguhnya mereka-mereka yang mahir baca Al-Quran, dia ini bersama kumpulannya para malaikat. Masya Allah. Jadi malaikat itu datang, mendekat, dan bahkan tidak sedikit riwayat yang menjelaskan bahwasanya para sahabat ketika baca Al-Quran dan bacaan Quran itu bagus, mereka datang, mereka naungin. Nggak usah jauh-jauh. Kita nih sekarang ada nggak malaikat yang datang? Oh ada. Ini koneksi ini kuat banget supportnya. Kita lagi ngantuk-ngantuk pada subuh ini, masya Allah, ada yang
tok ru'usahum, ngangguk-ngangguk apa? Kepalanya. Ini mungkin karena dinaungin malaikat ya, Masya Allah, sampai tidur ya. Masya Allah. Terjadi ya ikhwan. Ini malaikat ini jangan antum kira nggak datang, datang mereka semua. Yang pertama, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ini bacaan Quran di waktu fajar disaksikan, para malaikat datang waktu fajar. Anggap pun nggak waktu fajar, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yasna'. Para malaikat itu akan meletakkan, akan merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena cinta dengan apa yang diperbuat para penuntut ilmu. Jadi dinaungin, Masya Allah. Antum kalau diusap sama malaikat itu, Masya Allah, indah banget. Ada beberapa para sahabat memang diusap sering oleh para malaikat. Kita ini diusap sama setan. Makanya ngantuk gitu kan. Makanya apa? Ngantuk. Antum tahu ada sahabat Nabi, Masya Allah, diusap sama malaikat. Saking gantengnya. Siapa namanya? Siapa sahabat Nabi yang ganteng? Saking gantengnya dia diusap oleh malaikat. Putih orang, putih ganteng, Masya Allah. Tapi antum jangan, oh kalau kayak gini habis ini pengen putih, jangan. Kalau hitam-hitam aja. Nggak bisa orang ini pakai Garnier biar putih. Iya, bintang iklannya memang putih dari awal. Kalau udah hitam legam keling, ya udah keling aja. Ada sebagian orang, bah, nanti kalau kita punya anak pertama kita kasih nama Yusuf. Biar apa? Ganteng kayak Yusuf. Ya kalau bapak emaknya keling, kayak mana mau jadi Yusuf? Insyaallah nggak akan bisa kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Usamah bin Zaid dengan Zaid ibn Harithah terjadi. Zaid ini gantengnya, Masya Allah, putih dia, rambutnya lurus, anaknya keriting. Si Usamah bin Zaid kecintanya Rasulullah SAW, dan hitamnya hitam keling. Makanya banyak yang ragu Usamah ini anaknya siapa? Zaid. Banyak yang ragu itu. Tapi enggak, orang zaman dahulu itu udah ada namanya ahli nasab. Tahu dia ini anak dari anak ini anak dari anak ini, tahu. Di Arab itu udah terkenal di zaman itu. Jadi ala kulli hal, kita kembali ke tema. Ada malaikat yang ngusap apa? Hamba-hamba. Contohnya siapa? Jarir ibn Abdillah. Jarir ibn Abdillah, apa kata Rasulullah? Ala wajhi mashatu malak. Di wajahnya ini itu diusap oleh siapa? Malaikat, diusap, Masya Allah. Dan ini interaksi kita dengan apa? Para malaikat. Dan bahkan Masya Allah, tidak usah jauh-jauh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi malaikatan yatufuna bituruqat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang mereka keliling di jalanan. Ini malaikat mencari nih, keliling. Kalau ternyata dapat satu malaikat majelis ilmu, maka apa kata para malaikat manggil yang lainnya? Halummu ila hajatikum. Sini kalian ke hajat-hajat kalian. Ini kebutuhan kalian. Apa? Ilmu. Jadi para malaikat itu nonton bareng majelis ilmu. Kita nonton bareng apa? Bola. Nobar. Nonton bareng. Nobarnya apa? Sepak bola. Kalau para malaikat nonton bareng itu apa? Ilmu, majelis ilmu tuh sampai hatta yarkab ba'duhum ba'dha. Ini sampai saling tindih sampai ke puncak langitnya. Kan besar para malaikat. Ini nontonin kita. Jadi dukungan dari para malaikat dan ana sampai detik ini, kenapa semangat untuk kajian? Kenapa semangat untuk berbagi ilmu? Iyalah disupport, didukung sama siapa? Malaikat. Dan itu memang tujuan kita. Jadi ala kulli ikhwah, kalau udah didukung kayak gitu, nggak mungkin susah untuk nuntut apa? Ilmu, nggak mungkin susah. Makanya karena apa? Al-iltihaq bi alamil malaika. Karena kita ada koneksi dengan alamnya apa? Malaikat. Maksudnya kita bermuamalah dengan para malaikat. Malaikat lihat kita nggak lihat apa? Para malaikat. Na'am, wallahu alam bissawab. Sekarang ilmu itu tadi mudah kita sampaikan. Sekarang apa susahnya? Susahnya yang pertama adalah kita harus menjaga niat.
Karena ilmu itu tergantung pada apa? Niat. Jika niat salah, ilmu jadi beban. Ilmu jadi beban. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "Innamal a'malu binniyat." Kalau niatnya sudah salah, pastikan susah dia dapat ilmu. Keberkahan ilmu akan sulit dia dapatkan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah mengatakan tentang beratnya jaga niat. Ini Imam Sufyan Tsauri. Apalagi cuman Al-Amiri, Sufyan Ats-Tsauri. Apalagi cuman ya Allah para santrinya, ustadz-ustadznya, semua ustadz, semua ulama, semua masyayikh itu susah untuk menjaga niat ini. Karena niat ini dimasuki oleh siapa? Syaitan, waswas dan sebagainya. Maka apa kata Sufyan dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam? Beliau katakan, ma'alastu syai'an ashadda alayya min niyati. Aku tidak pernah ngobatin sesuatu hal yang lebih berat dibandingkan ngobatin niat. Kalau demam gampang, minum paracetamol, insya Allah dia akan stabil gitu. Tapi kalau niat li'anna tataqallab aliyya, niat ini gampang banget berbolak-baliknya. Kadang A, kadang B. Kadang karena Allah, kadang karena syuhrah. Kadang karena Allah, kadang karena jabatan. Kadang karena Allah, kadang karena harta dan seterusnya. Akhirnya sulit untuk apa? Untuk dibina ini hati. Dan disebutkan Masya Allah, Imam Sufyan juga mengatakan, talabna al-ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Dulu kami mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi karena ada niat-niat terselubung. Sampai apa kata Sufyan, ke akhirnya kami sadar bahwa kami enggak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali agar kami ikhlaskan semuanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini mencari ilmu, tolong jaga niatnya. Jaga apa? Niat. Kenapa? Karena bahaya mencari ilmu tujuannya untuk mencari pujian. Ini yang susah untuk bagi penuntut ilmu. Banyak dari mereka belajar tujuannya untuk apa? Ranking 1. Tujuannya ranking 3 besar. Untuk apa ya ikhwah? Antum punya anak, tolong sampaikan ke anak kita, nak, jangan belajar tujuannya untuk dapat ranking 1. Abah nggak mau itu. Akhirnya Pak, coba antum tahu, terdidik banyak anak-anak kita saat ini, akademiknya mungkin tinggi, nilainya mungkin tinggi, akhlaknya nggak ada. Sama abahnya nggak ada sopan santun, sama fulan nggak ada sopan santun, sama yang lebih tua nggak ada sopan santun. Sebabnya apa? Yang mereka kejar yang satu. Makanya Pak, anak tekankan juga ke anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak untuk saat ini tuh ranking 1 terus gitu. Dan bahkan juara umum gitu. Jadi kan di pondok kami itu ada semua kelas itu digabungkan, nilai yang paling tinggi itu dapat juara umum gitu. Tapi anak ingatkan kepada ummah, kepada istri anak juga, ummah yang ingatkan kepada anak-anak. Nuntut ilmu itu yang dicari bukan ranking, bukan juara 1, tapi akhlak, tapi adab, tapi bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita bermuamalah. Itu yang kita sampaikan ya ikhwan. Antum jangan mau jadi pengen ranking 1, pengen dipuji. Ya Allah akbar. Itu tujuan kita nyari ilmu. Wallah rugi banget. Kalau nuntut ilmu tujuannya agar dia itu dipuji, bahkan sebagian orang itu marah kapan gelarnya nggak dicantumkan. Saya ini LCMA doktor. Tapi kalau itu jarang sih. Gara-gara udah ustadz kibar tuh nggak usah ditulis pun biasa aja dia. Biasanya yang ustadz yang ya terhitungnya ustadz khidmah lah mungkin, masih awal-awal, jadi pengen disanjung banget. Ya ikhwan, antum tahu Syekh Abdurrahman Sudais? Syekh Sudais itu profesor, doktor, Ummul Qura, doktor. Tapi yang kita tahu cuman apa? Syekh Abdurrahman Sudais, selesai. Tapi Allah angkat dengan ilmunya, bukan dengan doktornya. Bukan gelar apa? Doktornya. Bukan berarti kita nggak boleh belajar sampai doktor. Bukan, antum harus belajar sampai doktor. Tapi kadang-kadang kita ini pengen dari awal itu ingin dipuji.
Dan masya Allah di sini ini banyak banget ustadz-ustadz yang semua doktornya masya Allah, dakatirah mereka ini, Allah muliakan. Dan ana tahu mereka ini semua orang tawadhu, semua orang tawadhu mereka ini. Nah masalahnya yang takabur itu yang masih jenjang awal mau naik ke jenjang yang atas, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dihormatin. Makanya ana sering sampaikan ke antum juga nanti kalau udah besar, antum jangan pengen disanjung. Antum harus independen. Harus apa? Independen. Harus bisa seorang diri. Kita mencari maisha sendiri. Akhirnya nggak minta dan nggak haus ujian. Bahkan disebutkan dalam sebuah ucapan Al-Imam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-mu'min la yajza' min dhulliha. Orang yang beriman tidak akan kecewa ketika dihina di dunia. Apa masalah? Orang nggak nganggap, cari tempat yang lain. Dia nggak ngeluh. Antum nggak butuh anak, fadhol, nggak ada masalah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah nggak dibutuhkan lagi di Nisabur, nggak dibutuhkan lagi di Khurasan, pindah beliau. Makanya ulama dari zaman ke zaman banyak yang pindah sana pindah sini kan. Ada yang dari awalnya Filistin pindah ke Mekah, lanjut ke Madinah, lanjut ke Baghdad. Baghdad akhirnya meninggal di mana? Mesir. Ini banyak ya ikhwah. Al-Imam Al-Bukhari dari Bukhara. Bukhara itu mungkin Anda nggak tahu Uzbekistan kah, Tajikistan kah, ala kuliah yang gitu-gitulah ala kuliah. Al-Imam Al-Bukhari dari apa? Bukhara. Dan ini yang perlu kita ketahui, ternyata mereka ini adalah orang-orang independen. Mereka adalah orang-orang yang tegak di atas kakinya sendiri. Berusaha Allah Subhanahu wa taala, enggak haus pujian. Tapi kalau kita haus pujian, apa balasannya? Api neraka. Ini yang sulit bagi kita untuk jaga itu. Anak katakan wallahi sulit kalau kita jaga niat kita. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang pertama kali dibakar di api neraka, yang pertama disebutkan orang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Antum sekarang belajar, suatu saat antum mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia pandai dalam apa? Baca Al-Qur'an. Kalau baca Qur'an jangan tanyalah dia. Pokoknya dia apa? Yang paling patennya, number one-nya, nomor satunya. Dan bahkan di kelas pun kontennya selalu apa? Tinggi, nggak pernah jelek nilainya, nggak pernah sama sekali. Selalu Allah muliakan. Tapi dia itu tujuannya apa? Liuqala alim, agar dikatakan apa? Alim. Fulan alim, fulan qari, kada wa kada. Akhirnya apa? Fasuhiba bihi finnar, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Awal man tusa'ar bihimun nar al-ulama. Orang yang paling pertama kali dibakar oleh Allah, bahkan jadi bahan bakarnya di neraka, para ulama. Karena enggak jaga apa? Niatnya. Jadi susah, apalagi susah menjaga ilmu dari kesombongan. Antum tengoklah, ya ikhwah, yang dulu kita awal-awal kenal sunnah itu sombongnya betul-betul sombong kita nih. Antum santri juga sama. Kadang-kadang santri ini merasa lebih berilmu daripada apa? Abah emaknya. Akhirnya ummahnya istilahnya didurhakai, ngomong itu pun kasarnya kasar betul, naudzubillah. Merasa alim. Abah ini enggak tahu apa-apa. Isyhad. Makanya orang-orang seperti ini susah. Dan bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, enggak usah jauh-jauh. Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada berapa jengkal? 3. Ana ulangi, al-ilmu thalathatu ashbar. Jazakallahu khair. Ilmu itu ada 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Yang masuk ke jengkal pertama dia apa? Sombong, takabbar. Ini masalah. Kalau dia futur, nggak ngaji lagi, masih di fase awal, semua orang dilibas dia. Oh, fulan kada, fulan kada. Semua orang yang ada depan dia dilibas dia. Kenapa? Takabbar, sombong. Ini fase awal, jengkal yang awal. Dan ini wajar loh ya, manusiawi. Ana bilang ini wajar manusiawi. Semua itu pasti merasakan fase-fase itu. Terus gimana? Jangan futur. Lanjut ke fase jengkal yang keberapa? Kedua. Wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu. Orang masuk jengkal yang kedua, dia tawadhu.
rendah hati dia. Mengingatkan itu dia rendah hatinya. Nanti kalau dia masuk ke fase ketiga, man dakhala fi shibril thalith alima anna fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau dia masuk ke jengkal yang ketiga, dia tahu selain dia itu masih banyak orang-orang jauh lebih berilmu. Jadi dia menyikapi khilaf para ulama itu santai aja, nggak kayak kita meledak-ledak. Udah kayak apa? Hati ini udah kayak meletup-letup gitu loh. Pengen bawaannya marah aja, marah aja, marah aja. Antum tahu? Ana pernah habis kajian didatangin oleh salah satu ikhwah di sebuah tempat. Ustaz, di tempat ana lah, di Sumatera Selatan. Ustaz, antum kenapa kok antum kenapa kalau sholat 2 rakaat sunnah ini antum tawarruk? Kan ustadz kita iftirash. Ana bilang ana tawarruk karena sebuah hadis. Apa hadisnya Ustaz? Ana hadis Aisyah. Rasulullah mengatakan Aisyah mengatakan kana Rasulullah idza jalasa fil akhirah. Nabi SAW kalau duduk di rakaat terakhir, yang penting terakhir, 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, 3 rakaat kah, idza jalasa fil akhirah. Yang penting kalau duduk di rakaat terakhir, apa kata Aisyah? Tawarruk. Nabi apa? Tawarruk. Selesai. Oh enggak Ustaz, tapi kan kata Ustaz Fulan enggak kayak gitu. Antum peganglah Ustaz Fulan, jangan pegang ana juga ada landasan. Oh enggak Ustaz kita enggak kayak gitu. Ana bilang, antum tahu Ustaz Abdul Hakim Abdad? Antum udah buka buku risalah, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ana bilang, kenapa mazhab Syafi'i? Dan ana lebih kuat ke sana, ana bilang. Tapi enggak bisa Ustaz, kata dia. Pokoknya ana pegang terus pendapat ustaz-ustaz kita. Antum peganglah. Kenapa antum lepas gara-gara ucapan ana bilang kalau antum merasa apa? Merasa antum lebih nyaman gitu. Antum ada dalilnya, antum iftirash. Oh, ana enggak tahu Ustaz. Yang penting insyaallah ada. Ana bilang kalau antum merasa ada, antum pegang. Dan ana sampai detik ini untuk iftirash itu hadis-hadisnya itu kurang, ana tuh enggak condong ke sana gitu. Berat bagi ana karena ana lebih mengkuatkan hadisnya apa? Aisyah, jelas banget, soreh banget gitu. Yang penting Nabi duduk di rakaat terakhir beliau tawarruk. Dan akhirnya ana datang, Masya Allah. Ana sampai mikir inilah akhlak. Kalau ternyata ini futur dia kajian, tengoklah. Semua dilibas dia. Jadi dia nggak bisa mempelajari khilaf yang ada terjadi di antara para ulama. Nggak usah jauh-jauh. Kenapa muncul mazhab Imam Ahmad kalau sebelumnya ada mazhab Imam Syafi'i? Bukankah Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i? Faktanya betapa banyak Imam Ahmad menyelisih gurunya Imam Syafi'i. Dan biasa aja. Akhirnya Imam Syafi'i merasa bisa jadi Imam Ahmad lebih ngerti. Terbukti. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau engkau tahu tentang sebuah hadis, kabarkan kami, fa innaka a'lam bi hadits Rasulillah. Karena engkau wahai Ahmad lebih ngerti tentang hadis Rasul dibandingkan saya. Ini gurunya sendiri yang bicara. Imam Syafi'i sendiri yang ngomong. Imam Ahmad lebih ngerti. Ini udah masuk fase yang keberapa? Ketiga. Bukan lagi fase yang pertama. Kalau fase yang pertama, Masya Allah, ada orang gak pakai cadar, habis sama dia. Kenapa dia merasa cadar tuh keza. Ini terjadi ya ikhwan. Maka yang perlu anda perhatikan di sini, yang perlu kita perhatikan adalah kita ini susah untuk menjaga diri ini untuk nggak sombong. Atau contoh, ustadznya ngasih tahu, ustadznya ngasih wejangan, ya ikhwah, antum janganlah berbuat A, antum janganlah berbuat B. Yang lucu, ikhwan yang sakit hati, ana nggak enak banget dinasihatin oleh ustadz itu. Jadi antum pengennya dinasihatin secara langsung atau digibain? Inilah masalah di kita nih sekarang. Susah nerima apa nasihat. Ujung-ujungnya orang terbiasa di negara kita itu terbiasa untuk ghibah. Antum tahu fulan kita antum nasihatinnya. Loh, kenapa enggak antum? Ana enggak enakan, selalu ditolak. Jadi sebenarnya dua-duanya salah. Yang mau nasihatin salah, yang ingin dinasihatin juga apa? Salah. Harusnya di kita itu ketika dinasihatkan ucapkan jazakumullahu khairan. Karena agar tidak memiliki kesombongan di situ. Na'am wallahu alam bissawab. Kemudian Masya Allah,
Sombong ini, kata Mujahid Ibn Jabr rahimahullah, adalah sebab kita terhalang dari apa? Ilmu. Makanya disebutkan oleh beliau, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang apa? Sombong. Jadi susahnya kita menuntut ilmu itu susah ketika menjaga apa? Niat. Ada kesombongan kah, ada riak kah, ingin dipuji kah, dan sebagainya. Ulama zaman dahulu itu berharap seandainya mereka nulis kitab nggak perlu ditulis siapa penulisnya. Tapi nggak boleh lah, nggak bisa. Nanti semua orang kan mengklaim ini ucapan Syafi'i, paling Imam Syafi'i nggak ngomong itu. Ini ucapan Ahmad. Akhirnya nggak tetap. Tapi mereka berharap seandainya yang sampai dari kami itu bukan nama kami, tapi apa? Ilmunya mereka. Ini saking ikhlasnya kita, Pak. Makanya antum suatu saat nanti kalau udah besar, nggak usah terlalu terpaku atau pengen dipuji, itu nggak usah. Antum dapat gelar-gelar itu nggak usah pengen dipajang, nggak usah. Kalau makanya orang tuh banyak ngira tuh dari Yaman, banyak yang ngira dari Yaman, karena anak itu jarang pakai gelar, dan bahkan anak sebenarnya nggak mau pakai gelar, nggak mau, udah biar gitu aja. Akhirnya orang kira, oh ini kayak dari Yaman nih, karena nggak ada apa? Gelar. Padahal SH dulu pernah kejadian, Pak, Masya Allah. Di Riau, anak kan habis dari SCDI, anak kan ke Riau di Pangkal Kerinci, karena biara tuh di mertuana itu di RAPP. Jadi istri anak hamil, anak sebentar ya di sana beberapa bulan ngisi kajian. Ustaz, gelar antum apa? Nggak usah, Nabi. Oh nggak usah, ini penting Ustaz. Itu nggak apa dia bilang SH. Diletaklah Ustaz Abdurrahman Al-Amiri SH. Kajian normal, habis kajian, Ustaz, ana belum jumpa orang sarjana hukum pintar baca kitab, katanya. Antum sarjana hukum belajar di mana kuliahnya, Ustaz? SH ini sarjana hukum atau sarjana hadis, gitu. Ana bilang, ana ini SH-nya itu dulu itu bukan SH, dulu tuh SSY, sarjana apa? Syariah. Kemudian diglobalkan lagi jadi SHI, sarjana hukum Islam. Sekarang udah umum aja SH. Jadi zaman ana itu pertama, angkatan pertama yang dapat SH itu angkatan keempat SCDI. Jadi sekarang apa? SH. Orang taunya SH ini apa? Pengacara. SH ini apa lagi? Iya, sekretari. Iya, yang penting orang-orang yang ngerti tentang apa? Hukum. Abdurrahman Al-Amiri SH bisa baca kitab, bisa bahasa Arab. Bingung dia, ini dari mana belajar? Ada bilang, Pak, itu tuh sebenarnya SH itu bukan ahli hukum pidana wala apa, ahwal syakhsiyah, hukum perdata Islam. Itu kami pelajari, dia bilang. Makanya anak sampai detik itu akhirnya, ini kalau nggak dijaga niatnya bahaya pula nih kan. SH, udah. Akhirnya sampai sekarang anak nggak pernah mau. Pun kalau bisa nama itu nggak usah ditaruh, selesai. Kalau bisa nama pun nggak ditaruh. Yang anak usahakan tuh mempromosikan masjidnya malah. Anak nggak mau mempromosikan diri sendiri. Yang penting orang tahu, oh di masjid ini kajian, di masjid ini kajian. Nama kita ngapain diletakkan? Kecuali mungkin dari luar ya. Kalau dari media luar ya foto-foto aja. Cuman dari media anak kayaknya nampak jarang banget. Bahkan mungkin jarang ditemui nama anak itu terpampang di video atau apa. Karena memang SOP-nya gitu. Untuk berusaha saja, untuk berusaha mencoba, karena memang niat ini memang berat ya ikhwan. Apalagi dapat gelar SH, nanti MA, nanti doktor, itu kalau nggak dipanggil Pak Doktor sakit hati. Padahal sebenarnya apa urusan kan kayak gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian susahnya ilmu yang berikutnya adalah susah mengamalkan ilmu. Makanya kita dipintar ngomong tapi tak pintar apa? Mengamalkan. Kalau ngomong tuh pandainya Masya Allah, tapi kalau disuruh ngamalkan, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian tuh pintar ngomong tapi nggak pintar apa? Ngamalkan. Jadi ujung-ujungnya bermasalah di kita. Sedangkan kebencian Allah itu datang untuk mereka-mereka yang berilmu tanpa ada amal.
Apa kata Allah? Kabura maqatan 'indallah. Betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala an taqulu ma la taf'alun. Kalian berbicara tapi kalian enggak bisa mengamalkannya. Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam kitab disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ali mengatakan hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil amal. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau amal itu menjawabnya, kalau enggak maka dia akan pergi. Jadi gampang itu kayak nelpon lah. Antum kalau nelpon orang sekali atau manggil orang, dia akan nunggu. Kalau dia penuhi undangan panggilan kita, nempel terus gitu. Wa illa irtahal. Kalau enggak, kalau ternyata amal ini enggak jawab, ilmu itu akan pergi. Makanya betapa banyak orang-orang itu susah untuk belajar ketika enggak diamalkan. Oke, masya Allah ya. Ya ikhwah, ya tulab, antum tahu kenapa ustadz-ustadz antum banyak hafal hadisnya? Karena mereka praktekkan dan mereka dakwahkan. Cara kalau mau gampang ingatan tuh kuat, praktekkan. Yang kedua apa? Dakwahkan. Gak usah jauh-jauh nih. Ulama kita zaman dahulu ngafal hafalan baru di pagi hari. Mereka pakai untuk hafalan mereka itu murojaah ketika sholat malam. Dan itu yang paling kuat, diamalkan langsung. Santri penting untuk jam terbang. Penting untuk jam apa? Terbang. Ustadz nih, kayaknya ustadz nih banyak banget ilmunya, banyak banget hadis-hadisnya. Tunggu dulu. Mereka bisa gitu karena ada jam terbang. Jam kajian dia itu beliau itu udah panjang. Itu aja yang diulang. Makanya apa? Kuat. Ini kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil amal. Kalau amal ini nyambut, alhamdulillah akan berbarengan terus, akan dimudahkan dia untuk apa? Tambahan ilmu. Wa illa tahal. Tapi kalau amal ini nggak nyambut, ilmu ini akan pergi dari kita. Susah sudah. Jadi mau nggak mau harus ada apa? Amalnya. Jadi jam terbang nih ya ikhwah penting banget. Kita pun nggak persiapan, kadang-kadang nggak usah ada catatan, ngomong aja ustadz itu. Dan banyak para masyayikh itu nasihatin orang nggak pakai catatan, ngalir aja kamakan, normal aja, nggak susah bagi mereka. Coba kita, antum suruh sekarang, masya Allah, yang awalnya sudah persiapan karena belum ada jam terbang, nyampe di atas mimbar ngeblank hilang. Kenapa? Jam terbang belum ada, kacau hafalannya. Makanya pentingnya ngamalkan dan pentingnya apa? Mendakwahkan. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli di sini antum harus jaga hafalan untuk konsisten dengan cara diamalkan. Dan ingat ilmu itu lebih cepat hilang. Ilmu itu lebih cepat hilang daripada onta. Dan bahkan disebutkan ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hafalan ini juga gampang hilang karena apa, maksiat. Imam Syafi'i lihat setengah betis itu hafalannya kacau. Makanya santri di sini kalau bisa jangan terlalu banyak izin keluar ma'had, nggak usah sebenarnya. Kenapa? Untuk jaga hafalan. Beda hafalan santri dengan orang awam tuh bapak-bapaknya beda. Lebih mudah santri menghafal atau orang awamnya santrinya, karena yang dia tengok cuman tembok aja nya. Rumah orang, ada sebelah rumah orang, dan dia nggak jumpai dengan tempat yang terlalu padat di sana, enggak. Perempuannya nggak ada tengok, makanya kuat hafalannya. Nah kita ini susah untuk menghafal karena kenapa? Yang ditengok itu rambutnya nampak, betisnya nampak, jangankan betis, paha pun nampak. Dan itu disuguhkan dalam kondisi majan, gratis, free. Nggak ada apa biaya tambahan apapun. Kita nikmatin paha ayam aja bayar. Apa paha ayam di sini yang paling murah? 15.000 kan? Bayar kita tuh 15.000. Ini paha wanita free majan. Ini cobaan untuk para penuntut ilmu. Makanya susah untuk menghafal apa? Menghafal Al-Quran dan menghafal hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masya Allah, pentingnya kita ini juga murojaah biar nggak gampang hilang. Susah tapi susah. Tapi masya Allah disebutkan innama yadhhabul ilm, innama yudhhibul ilma an-nisyan. Sesungguhnya
Innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Yang membuat ilmu itu lepas adalah kita itu lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tarkul mudzakarah. Dikarenakan kita tinggalkan murojaah. Makanya orang tuh jangan enggak murojaah. Lebih susah untuk menjaga hafalan dibandingkan menghafal hafalan baru. Di sini metode hafalannya apa? Sabak-sabak manzil bukan? Atau enggak kayak gitu? Ana enggak tahu di sini tahfidznya, tapi kan ada hafalan baru, ada hafalan lama kan, ada tasmi' yang baru, tasmi' hafalan yang lama. Tasmi' hafalan baru ini gampang banget. Tapi tengoklah murojaahnya. Payah ya masyaallah. Kenapa dia gampang hilang hafalannya? Kenapa tarkul mudzakarah? Karena dia tidak mudzakarah, tidak murojaah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ana mau sampaikan metode agar ilmu jadi gampang. Pertama, takwa ini adalah kunci awal. Takwa. Antum tahu Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan kasih kita di ilmu. Intinya takwa. Para ulama masyayikh, kenapa ilmunya banyak? Takwanya tinggi. Takwanya di sisi Allah SWT itu besar. Maka apa? Ini yang membuat kita mudah untuk memahami apa? Ilmu atau menghafalkan ilmu. Takwa yang pertama. Yang kedua, bertanya. Kalau ada yang susah, jangan malu bertanya. Silahkan bertanya. Kalau nggak bertanya, kita akan payah, sulit untuk memahami sebuah ibarat, sebuah nas, sebuah teks, sebuah redaksi. Payah untuk kita ketahui. Nabi katakan, "Ala sa'alu ina lam ya'lamu." Kenapa mereka nggak bertanya kalau nggak tahu? Fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Karena obatnya nggak tahu itu apa? Nanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Ini kata orang-orang bijak kita zaman dahulu kan gitu. Makanya nanya, wallah nanya. Ibn Abbas kenapa ilmunya banyak banget didapatkan oleh Ibn Abbas dengan cara mudah? Sebabnya dua, kata Ibn Abbas. Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Karena lisan yang mudah bertanya dan hati yang mudah berakal, mudah berpikir hatinya apa? Ibn Abbas. Jadi banyak tanya, "Ustaz, apa hukum ini? Ustaz, apa hukum ini?" Tapi bertanya sesuatu hal yang wajar. Bukan bertanya yang tak jelas, yang belum terjadi. "Ustaz, ana mau nanya. Orang kemana kiblat seseorang? Ustaz, kemana kiblat seseorang kalau ternyata dia sholat di atas Ka'bah?" Ini kan kurang kerjaan. Seluas itu bumi Allah, ngapain nanya arah kiblat kalau sholat di atas Ka'bah? Ini kan nyawur tok gitu loh. Kalau naik pesawat arah kiblatnya oke. Anda pernah ditanya, "Ustaz, apa hukumnya Ustaz wudhu pakai air kelapa?" Anda bilang, kalau habis nih semua air kecuali air kelapa, baru Anda jawab. Tapi kalau belum habis, Anda nggak akan jawab. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini takallufis soal, membebankan diri yang kita tidak butuhkan. Itu pertanyaan kita nih, biasa santri ini imajinasinya tuh kemana-mana. Suka yang aneh-aneh, yang tak jelas gitu. Ditanya, "Ustaz," ana sampai mikir, apa yang ditanya di atas Ka'bah? Untuk apa? Kan imajinasinya terlalu apa? Terlalu liar gitu loh. Ngapain maksain banget untuk sholat di atas apa? Ka'bah. Wudhu pakai air kelapa. Kenapa nggak sekalian air kopi? Kan sebenarnya terlalu liar banget gitu. Terlalu apa? Liar banget sebenarnya. Makanya Anda bilang sampai habis nih semua air kecuali air kelapa, baru Anda jawab. Anda bilang. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah sabar. Ini agar dimudahkan untuk ilmu, sabar. Disebutkan, "Man lam yasbir ala dhulli ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada." Kalau dia enggak sabar untuk nuntut ilmu, maka dia akan abadi untuk apa? Jahil ilmu. Makanya Pak antum sabar, nuntut ilmu itu ya ikhwah, sabar. Paling nuntut ilmu sih 6 tahun sih. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA udah sabar. Sikit-sikit, "Abah, jemput mau pulang." Antum
Antum ini bukan Ismail, ummah antum bukan Hajar, dan abah antum bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipaksa untuk meletakkan istrinya, meletakkan siapa? Anaknya di sebuah lembah, ghairi dzi zara'in, enggak ada tanaman. Dipaksa tinggal di sana. Enggak ada tanaman. Kalau enggak ada tanaman, enggak ada air. Kalau enggak ada tanaman, enggak ada hewan. Enggak ada makhluk hidup yang bisa dikonsumsi di situ. Air juga enggak ada yang bisa diminum. Tapi enggak ngeluh. Antum diletakkan sama abah antum di pondok, ada makan, ada minum, nangis. Nelpon pulang nggak kerasan, nggak betah. Astagfirullahaladzim. Ana alhamdulillah nggak pernah gitu. Alhamdulillah ya, ana ceritakan ana nggak pernah gitu. Sebenarnya tergantung niat antum. Antum mau jadi apa? Antum niatkan dari awal. Untuk apa? Jadi dai pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Makanya masya Allah ya. Antum kalau mau dekat dengan seseorang itu ada tandanya. Ana dekat sama antum, syaratnya kalau kita saling mewariskan. Ana nggak akan bisa mewariskan dari antum karena ana sama antum nggak ada kedekatan. Ana sama abahna iyalah dekat banget ana sama abahna. Abahna meninggal, ana yang mewariskan, ana yang mewarisi. Ana meninggal, abah ana yang mewarisi. Ada kedekatan. Ana meninggal, abang ana yang mewarisi. Kan kayak gitu. Berarti tanda kedekatan itu terjadi ketika terjadi apa? At-tawaruth, saling mewarisi. Tapi antum nggak bisa saling mewarisi dengan Nabi kita SAW kecuali mewariskan apa? Ilmu. Antum ambil warisan ilmu. Kalau Nabi nggak mewariskan harta, maka kita nggak mengambil warisan dari Nabi SAW berupa apa? Harta. Tapi antum milikilah kedekatan dengan Nabi dengan cara apa? Mewarisi ilmu beliau. Na'amallahu a'lam bissawab. Taib, fitnah yang membuat kita susah untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama fitnah hobi debat. Hobi apa? Debat. Udahlah, enggak usah. Debat itu enggak usah. Apalagi kita ini masih awam. Statusnya itu masih awam. Baru nutut ilmu setahun 2 tahun udah merasa kayak Ibnu Taimiyah aja udah. Semua udah ngerasa hebat kali, udah kayak pandai kali dia. Antum tahu sebuah hadis Nabi kita katakan ma dhalla qaumun ba'da huda. Tidak ada sebuah kaum itu menyimpang setelah mereka dapatkan hidayah sunnah. Ini kata Nabi. Ma dhalla qaumun ba'da huda. Tidak ada sebuah kaum menyimpang setelah mereka dapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Kanu alaihi illa utul jadal. Ketika mereka hobinya apa? Debat, kata Nabi. Kalau orang udah hobi debat, antum tahu Allah cabut hidayah itu. Abdullah Al-Qasimi itu tukang debat, semua didebat sama dia. Syiah didebat, Khawarij didebat, Kuburiyun didebat, Jahmiyah didebat, Asy'ariyah didebat, semua didebat. Ini syubhat, semua masuk di kepala dia. Tapi dia semua selalu menang. Abdullah Al-Qasimi enggak pernah kalah. Alamal tarikh, sepanjang sejarah debatnya beliau enggak pernah kalah. Tapi syubhat ini ada yang nempel 1 2 1 2 3 4 5 6 nempel. Akhirnya jadi orang ateis. Enggak beriman kepada siapa? Allah, enggak ada Rabbnya, enggak ada Tuhannya. Bahkan di buku dia terakhir dia nulis sebuah buku, dia kasih muqaddimah pendahuluan, dia bersyukur kepada syaitan. Saya berterima kasih kepada siapa? Syaitan. Ini Abdullah Al-Qasimi. Makanya kalau udah banyak debat, itu ujung-ujungnya Allah akan cabut nikmatnya apa? Hidayah. Sudahlah, sadar diri sudah. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Ini sekarang kita masya Allah debat sana debat sini, pas nggak tahu jawabnya nyusahin Ustaz tolong Ustaz gimana jawabnya? Ustaz ini sibuk. Antum tahu Ustaz itu jangan dikira nggak sibuk. Mereka kuliah lagi, mereka belajar lagi, mereka ngajarkan juga, jadwal kajian mereka padat. Antum paksa beliau untuk apa? Mendebat mereka. Kenapa antum masuk di bidang itu? Akhirnya nyeret orang. Maka jangan sampai kita apa? Merasa ujub karena menang debat atau hobi debat, akhir merasa apa? Ujub. Dan bahkan disebutkan al-halaku fitnain, kata Ibnu Mas'ud. Al-halaku fitnatain. Kebinasaan itu ada dalam 2 perkara. Yang pertama al-qunut. Qunut, bukan kunut ya. Kalau kunut itu kunut khusyuk. Ini qunut. Itu artinya apa? Berputus asa. Yang kedua wal ujub. Merasa apa?
bangga diri karena hebat dia bisa mendebat orang. Bahkan nantang-nantang debat ini kan lucu kan. Orang awam nantang debat ini gimana? Udah share lokasi, jumpa, adu jotos kita. Ya Allah. Ilmu adu jotos pula lagi. Sherlock. Ini kan terjadi ikhwah dulu, zaman-zaman persilatan zaman dulu, persilatan ilmu di media sosial. Awal-awal Facebook muncul. Ini ikhwah ini masih awal-awal hobi debat aja sampai share lokasi. Istilahnya share lokasi antum, tak parah nih katanya. Apa istilah mereka? Iya kan gitu kan? Iya, mau didatengin gitu, Masya Allah, saking ya Allah salaf kayak gitu. Allah ya, wallah kita ini harusnya apa? Maluna, wallah alam bisawab. Jadi ala kulli hal tinggalkan debat karena debat itulah yang membuat kita sulit untuk mendapatkan apa? Ilmu. Ini waktu kita udah 6.45 dan insyaallah sudah syuruk juga. Ana berharap mudah-mudahan para santri di sini itu tahu tujuannya untuk apa dia belajar di sini. Jadi jangan sampai nggak tahu kayaknya belajar gitu-gitu aja. Antum harus ada target. Makanya Anda sering sampaikan santri itu harus ada to-do list yang hendak dikerjakan atau target capaian dalam setahun atau dalam semester. Itu harus ada itu santri. Jadi untuk mendapatkan target A harus ada misi B. Dia harus sudah canangkan itu. Oh, anak targetnya satu semester ini semisal 50 hadis. Fadhal. Berarti dalam semester antum buatlah satu pekan harus berapa hadis, itu gampang, lebih gampang dibanding kalau kita tidak batal target. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jal, yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.